Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Para pemirsa dan juga mahasiswa Sekolah Fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan izin kepada kita untuk bisa melanjutkan kembali perkuliahan kita di program Kebanggaan Rumah Fikih Indonesia dan kebanggaan kita bersama Sekolah Fikih. Yang saat ini kita sudah masuk pada level 2 dan masuk pada mata kuliah Fikih Puasa 2 di episode kedua. Nah, di episode kedua ini kita akan membahas kebalikan dari episode pertama. Kalau episode pertama kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa, nah di episode kedua ini kita akan membahas tentang hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Itu tema kita pada kesempatan episode kali ini. Masih bersama narasumber kita Ustadz Ali Sodikin LC yang alhamdulillah sudah hadir di studio kita. Kita sapa sejenak beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah lanjut lagi pembahasan tentang fikih puasa ini, Ustadz. Dan setelah kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan, sekarang kira-kira apa saja yang tidak membatalkan? Apakah bisa dengan menyimpulkan yang di luar yang membatalkan berarti ya tidak membatalkan seperti itu atau bagaimana? Silahkan dilanjutkan, Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pemirsa Sekolah Fikih rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dan melanjutkan pembahasan tentang fikih puasa 2. Di episode yang kedua ini yang insyaallah kita akan membahas tentang hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Setelah di episode pertama sudah kita bahas tuntas hal-hal yang membatalkan puasa dengan keempat kondisi yang berbeda-beda. Kemudian dengan segala konsekuensinya, maka pada episode kali ini insya Allah kita akan membahas hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Nah kemudian pertanyaan tadi, apakah yang di luar yang membatalkan puasa itu berarti tidak membatalkan puasa? Nah kalau kita berbicara dalam masalah fikih gitu ya, terhadap sebuah permasalahan pasti sering ataupun selalu kita dapati khilaf atau perbedaan di antara para ulama gitu. Termasuk dalam hal-hal yang di luar yang telah kita bahas tadi itu. Maka dalam episode kali ini akan kita bagi pembahasan kita terhadap hal-hal yang tidak membatalkan puasa itu. Yang pertama adalah hal yang masih diperselisihkan oleh para ulama, apakah itu batal atau tidak. Kemudian nanti akan kita bahas tentang hal-hal yang memang dianggap membatalkan tapi ternyata tidak membatalkan gitu. Berarti boleh kita bagi menjadi dua ya, hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Pertama, tidak membatalkan puasa dan itu disepakati oleh para ulama. Kemudian yang kedua, tidak membatalkan puasa tetapi itu masih diperselisihkan. Antara membatalkan atau tidak membatalkan. Ya, kita mulai yang mana dulu nih, Ustaz? Yang disepakati atau yang khilaf dulu biar yang enak. Khilaf dulu. Oke. Yang khilaf artinya hal-hal yang tidak membatalkan puasa menurut sebagian ulama. Tapi menurut sebagian ulama yang lain tetap membatalkan gitu ya. Puasa. Ada apa saja itu yang diperselisihkan? Nah, yang pertama itu adalah berbekam. Jadi kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Allah takdirkan lahir di Jazirah Arab, yang di sana itu ada sebuah pengobatan yang mungkin sangat unik gitu ya, dengan cara berbekam, yaitu mengeluarkan darah kotor dari tubuh orang itu untuk kesehatan gitu. Dan masalah bekam ini ternyata dalam masalah fikih puasa itu menjadi perdebatan ataupun perbincangan yang dibahas oleh para ulama. Apakah hal itu membatalkan puasa atau tidak gitu. Jadi ada dua kubu dalam hal ini. Oke, ada dua pendapat ya, dua kelompok. Ada yang mengatakan membatalkan, ada yang mengatakan tidak membatalkan. Siapa yang mengatakan membatalkan dan apa dalilnya itu? Jadi berbekam itu dalam bahasa Arab adalah al-hijamah. Dan kelompok yang berpendapat bahwasanya berbekam itu membatalkan puasa itu adalah kalangan mazhab Hambali. Yang mereka itu mengatakan seseorang yang berbekam ketika dia sedang berpuasa maka puasanya batal. Dan tidak hanya orang yang berbekam, namun orang yang membekam juga dia ikut batal juga puasanya. Jadi yang membekam pun batal puasanya gitu ya. Menurut kalangan Hanabilah atau mazhab Hambali ini ya.
Dalil mereka apa? Ya, jadi Sampai yang berbekam ataupun yang membekam ikut batal ini. Ya, jadi memang ada sebuah hadis gitu ya yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW dan yang kebetulan meriwayatkan adalah Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali itu sendiri. Yang itu bunyinya aftarul hajim wal mahjum. Aftarul hajim wal mahjum. Jadi, artinya orang yang membekam dan orang yang dibekam itu batal puasanya. Baik yang membekam maupun yang dibekam batal puasanya. Itu batal puasanya. Ini jelas sekali hadisnya ya. Jelas sekali hadisnya. Pantas saja kemudian Hanabilah mengatakan ya baik yang berbekam maupun yang dibekam batal puasa. Batal puasanya. Ya, makanya kalau kita mengacu pada hadis ini ya jelas itu. Seseorang yang berbekam maupun yang dibekam puasanya batal. Itu Hanabilah. Nah, itu Hanabilah. Kalau madhab yang lain? Ya, berarti kalau kita sudah menyebutkan Hanabilah, sedangkan kalau kita tahu dalam dunia fikih itu ada 4 mazhab, maka berarti lawannya adalah jumhur ulama, mayoritas para ulama yang justru mengatakan bahwasanya seseorang yang berbekam itu tidak batal puasanya. Lalu bagaimana pendapat mereka terkait hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad? Ya, jadi kalau Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan sebuah hadis dan itu menjadi pendapat dalam mazhabnya, ternyata jumhur juga memiliki hadis juga yang menjadi sandaran pendapat mereka gitu ya. Yang itu hadisnya diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari. Namun nanti Imam Ahmad punya pandangan lain terhadap hadis ini gitu. Nah, itu ada sebuah hadis yang mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wahtajama wa huwa shaimun. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbekam ketika beliau dalam keadaan ihram. Dan juga Nabi Muhammad berbekam sedangkan beliau dalam keadaan puasa. Oh, ini malah diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Rasul sendiri yang berbekam pada saat beliau berpuasa. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang jelas gitu ya. Kalau Imam Bukhari sudah meriwayatkan sebuah hadis, maka hadis itu adalah hadis yang sahih dan diterima oleh seluruh kaum muslimin. Nah, namun kalau kita lihat antara masa Imam Bukhari dengan Imam Ahmad, ya Imam Ahmad adalah guru gitu ya dari Imam Bukhari, ya artinya Imam Ahmad itu jauh lebih dulu daripada Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari meriwayatkan perjalanan untuk meneliti hadis-hadis itu artinya setelah masa Imam Ahmad bin Hambal, maka Imam Ahmad ketika beliau sendiri juga meriwayatkan hadis tadi itu beliau melihat ada masalah dalam hadis tadi, makanya beliau lebih menguatkan pendapat yang pertama tadi dengan berdasar pada hadis yang menyebutkan orang yang berbekam dan orang yang dibekam itu batal. Namun jumhur lebih condong kepada hadis ini. Apalagi yang meriwayatkan adalah Imam Bukhari dan ternyata ada hadis yang lain yang mendukung hadis ini. Yang mendukung hadis ini. Gitu ya. Walaupun tidak menafikan juga gitu terhadap hadis yang pertama. Karena dalam dunia fikih ketika ada hadis-hadis yang bertentangan gitu kan, maka ulama punya beberapa metode gitu. Yang pertama ya dikumpulkan dulu, dikompromikan. Hadis yang kedua ini apa Zat? Yang mendukung hadis membatalkan itu. Nah, jadi jumhur sebetulnya mengumpulkan semua hadis itu, kemudian ketika memang dikompromikan sudah tidak bisa gitu ya. Kemudian thariqah yang kedua adalah dengan menasakh, namun tidak diketahui mana yang lebih dulu. Dan ternyata hadis berikutnya ini adalah sebagai penjelas bahwasanya hadis yang kedua tadi itu menasakh hadis yang pertama. Nah, itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Nah, beliau mengatakan awwalu ma kurihat lil hijamah li shaim. Jadi pada awalnya itu ya berbekam itu tidak dibenarkan bagi orang yang berpuasa. Anna Ja'far ibn Abi Thalib ihtajama huwa shaim. Famarra bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala aftara hadzan. Nah, jadi Ja'far bin Abi Thalib itu berbekam sedangkan dia dalam keadaan berpuasa. Maka ada Nabi Muhammad SAW kebetulan yang melintasi beliau. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan aftara hadzan, dua orang ini yaitu yang berbekam dan dibekam itu batal puasanya. Nah, kemudian tsumma rakhasa Nabi SAW ba'd fil hijama li shaim. Kemudian Nabi Muhammad itu memberikan keringanan bagi orang yang berpuasa untuk berbekam. Nah, kemudian
Memang pada zaman dulu Rasul Iya. pernah mengatakan orang yang berbekam maupun dibekam itu batal Di puasanya, awalnya di memang awal. seperti itu. Tetapi kemudian rokhoso, Rakhasa, memberikan keringan. Nabi Bahkan memberikan Anas sendiri yang meriwayatkan hadis tadi itu wa kana Anas yahtajimu wa huwa shaim. Bahkan Anas sendiri dia berbekam ketika ya, karena Anas tahu ilmunya. karena tahu ilmunya bahwasanya yang tidak membolehkan seseorang puasa untuk berbekam itu sudah diberikan keringanan oleh Nabi. Oke, itu Dan beliau berbekam lakukan itu. ya, bahwa Iya. ini membatalkan puasa menurut jumhur. Menurut Hanabila. Tapi tidak membatalkan menurut Jumhur jumhur. ulama. Ya, ini yang pertama. Yang kedua nanti kita akan lanjutkan lagi pada segmen yang kedua. Para pemirsa tetap bersama Sekolah Fikih.